diberikan oleh BKIPN selama ini, Pak? Ya, untuk selama ini yang menurut saya pribadi memuaskan bagi saya. Pak, kalau terkait dengan prinsip-prinsipnya BKIPN bahwa melayani dengan setulus hati, dengan tanpa bagaimana, apalagi perlengkapan-perlengkapan yang dimiliki oleh BKIPN? Ya, selama ini yang saya menggunakan jasa medis ini untuk pengurusannya sih belum ada masalah, lancar saja. Kalau untuk pribadi untuk pengurusan saya punya dokumen. Pak, kalau terkait bagaimana pendapatannya Bapak terkait adanya pembayaran non tunai, seperti apa pendapatnya kita, Pak? Ya, itu cukup juga bagus, artinya tidak ada masalahnya. Yang penting semua tidak ada yang menyangkut hal-hal yang negatif. Nah, sepanjang yang positif ya kita mendukung saja. Ya, Pak, kalau untuk pelayanan untuk pengurusan surat-surat, Pak, ya, untuk pengiriman, bagaimana selama ini, Pak? Apakah apalagi pelayanannya bisa cepat atau bagaimana, Pak? Ya, mungkin karena biasa sering terlambat karena mungkin informasi juga dari kita di bawah, seperti packingnya mungkin lambat sehingga pengurusan dokumennya mungkin terlambat. Jadi mungkin kalau kita berpikir misalnya kekurangannya ya mungkin sama-sama juga kita yang sebagai suppliernya juga mungkin agak lambat sehingga juga pengurusan karantinanya juga mungkin sehingga lambat. Jadi saya rasa tidak semata-mata bahwa kita akan kekurangannya sendiri pengurusan dokumen, tapi kita juga sebagai supplier mungkin ada sedikit kekurangannya juga. Oke, Pak. Namanya kita, Pak? Bahtiar. Pak Bahtiar, Pak. Iya. Pak, seperti apa pelayanan BKIPN selama ini Bapak sering berhubungan di sini, Pak? Ya, bagus Pak pelayanannya. Saya sudah puas juga dengan pelayanan mereka. Pak, kalau selama ini ada nggak kendala-kendala yang pernah Bapak hadapi selama? Nggak ada, bagus juga pelayanan. Pak, kalau untuk ini, Pak, untuk kecepatan pelayanan seperti apa? Bagaimana, Pak? Ya, tidak ada juga masalah, bagus juga. Gitu, Pak. Iya. Oke, Pak. Namanya kita? Pak Yuli Ranti. Pak Yuli Ranti. Pak Layan. Ya. Oke, sekarang, Pak. Saya kira kegiatan ini sangat positif ya. Kenapa saya katakan sangat positif? Karena ini kan transplantasi karang. Jadi memang transplantasi karang ini sebenarnya belum begitu dikenal di masyarakat, belum begitu familiar. Makanya di lokasi ini yang dekat dengan perkampungan nelayan, saya kira bagus sekali. Karena ke depan kita harapkan nilai ekonomis dari terumbu karang ini terus kita tingkatkan. Kan selama ini kan karang itu hanya sebagai rumah ikan, toh? Jadi artinya hanya sebagai pendekatannya itu manfaat ekologinya. Tapi ke depan manfaat ekonomisnya yang jauh lebih besar sebenarnya masih ada di depan kita yang belum kita potensi yang belum kita kembangkan. Nah, ini kebetulan dekat dengan destinasi wisata Pulau Bokori, sehingga yang kita lakukan saat ini beberapa bulan ke depan itu bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat agar ini tetap dijaga, dipelihara, sehingga masyarakat lainnya begitu yang bukan nelayan bisa tahu karang yang sebenarnya, bahwa seperti inilah karang yang sebenarnya. Dan kedepannya itu ini kan sekarang masih diinisiasi oleh pemerintah. Ke depan sebenarnya partisipasi masyarakat kita harapkan tumbuh. Seperti halnya di daratan kan masyarakat sudah mulai menanam pohon. Kita sebenarnya di laut kita harapkan masyarakat dengan swadana begitu sukarela mau menanam karang. Saya kira kegiatan ini perlu kita tingkatkan ya, dengan pelibatan masyarakat lebih luas lagi. Sekarang sudah ada pelibatan masyarakat. Beberapa lembaga swadaya masyarakat itu dilibatkan, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya. Tapi ke depan kita harapkan pelibatan masyarakat lebih luas lagi itu terus kita tingkatkan. Kemudian di Sulawesi Tenggara kita tahu bahwa ini adalah salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Sulawesi Tenggara itu salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Kontribusi sumber daya kelautan terhadap pembangunan daerah itu sangat besar. Sehingga ekosistem yang ada ini, terumbu karang, kemudian tanaman bakau dan lamun, itu kita harus tetap lestarikan. Sekarang dengan pembangunan begitu marak di Sulawesi Tenggara, daerah pesisir ini adalah daerah strategis. Bisa kita lihat bahwa pembangunan di daerah pesisir itu begitu pesat dibanding daerah-daerah di atas hulu, daerah pegunungan. Kita lihat beberapa tahun terakhir saja daerah pesisir ini begitu banyak reklamasi, begitu banyak. Nah, ini sebenarnya
dibolehkan, tapi harus dengan aturan-aturan. Harus ada kajian-kajian, tidak boleh dengan serta-merta begitu saja dibuat seperti itu. Nah, kondisi karang kita sekarang sebenarnya itu sebagian masih bagus. Bagian-bagian Wakatobi, Kepulauan Buton, Kolaka, Pulau Padamaran bagus. Itu bagus untuk destinasi. Makanya kita perlu jaga bersama saya kira ke depan agar kerusakan itu tidak berkelanjutan. Saya kira begitu. Ya, Pak, kalau untuk kira-kira kerusakannya, tingkat kerusakannya kira-kira berapa persen untuk di Sulawesi Tenggara, Pak? Kalau Sulawesi Tenggara masih di atas, yang bagus masih di atas 60%. 60, 67, 63, 63 paling rendah, masih di atas. Iya. Cuman ini gini Pak, ini karang ini kan makhluk hidup. Jadi sesungguhnya walaupun itu tadinya udah rusak, katakanlah tutupan karangnya itu tinggal 30%, 20%, kalau kita tetap pelihara jaga, itu dengan sendirinya kembali dia bisa. Sama halnya tanaman di darat. Kalau tadinya gundul ya, tapi kalau kita biarkan kita lama-lama kan tumbuh rumput, kemudian tumbuh pohon-pohon, semak-semak, akhirnya tumbuh. Sama sebenarnya karang itu. Jadi seperti sekarang ini kan rehabilitasi. Ini kan hanya pembelajaran Pak, destinasi ini. Sehingga kedepannya sebenarnya itu secara alami itu bisa recovery sendiri. Ini kalau ada transplantasi karang kan orang tidak akan melakukan pengerusakan lagi. Memang dengan transplantasi karang ini tidak bisa serta-merta memperbaiki karang yang sudah rusak. Tidak demikian. Tapi dengan pembelajaran ini, itu kelamaan-kelamaan itu karang-karang alami bisa tumbuh di sekitar itu karena sudah tidak dirusak lagi di lingkungannya. Ya. Sudah banyak yang kita lakukan agar partisipasi masyarakat bisa lebih besar terhadap kelestarian sumber daya ketuhanan perikanan sama terumbu karang. Kita juga sudah pernah melakukan ini, pelatihan selam untuk kesehatan bagi nelayan. Sekarang nelayan menyelam itu pakai kompresor. Alat kompresor itu tidak direkomendasi oleh pemerintah. Ke depan mereka menggunakan alat selam yang sehat gitu. Itu juga salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap nelayan. Kemudian yang lainnya adalah sosialisasi terus kita lakukan dengan berbagai media. Ada media cetak, juga di televisi, juga radio, beberapa kesempatan kita lakukan bersih pantai. Bukan hanya itu saja, kesempatan yang lain juga, walaupun tidak bertemakan konservasi, selalu kita selipkan materi-materi menyangkut kelestarian lingkungan. Ya, kaitannya dengan kegiatan hari ini kan masih satu ini juga Pak, masih lingkup Kementerian Ketuhanan Perikanan. Ini juga salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, makanya saya katakan tadi agar ke depan itu masyarakat bisa meningkat lagi partisipasinya terhadap kegiatan seperti ini. Saya kira cukup banyak Pak ya. Oke Pak, makasih. Pak, namanya lengkap kita Pak? Amrun. Amrun. Iya. Jabatannya Pak? Saya fungsional pengawas perikanan. Oh. Fungsional pengawas. Nanti cari ya. Untuk sumber daya yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara ini sebenarnya masih banyak potensi sumber daya yang belum digali. Tapi selain potensi sumber daya yang belum digali, ada juga sumber daya yang sudah sedikit mengalami tekanan, sehingga dibutuhkan partisipasi dari semua pihak, baik pemerintah, kemudian akademisi, kemudian masyarakat, gitu, untuk turut serta dalam berusaha menjaga agar tekanan tersebut dapat dikurangi, gitu. Kemudian dapat bersama-sama untuk melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan-kerusakan yang mungkin sudah dialami oleh sumber daya yang ada di daerah kita. Oke. Ibu, terkait yang kegiatan transplantasi karang yang dilakukan oleh BKLPM pada hari ini merupakan salah satu hal positif yang dilakukan oleh badan tersebut dalam rangka untuk sama-sama berupaya melestarikan sumber daya karang, khususnya karang hias yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibu, Kalau untuk pemberdayaan
sumber daya perikanan di Sulawesi Tenggara, semua instansi sebenarnya punya bagian-bagiannya yang kalau dikerjakan bersama-sama itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal dalam rangka mengupayakan pelestarian sumber daya. Oke, Ibu namanya Ibu? Saya Rahmadani. Siapa? Rahmadani. Rahmadani. Iya. Ibu dulunya di UHU sebagai apa, Bu? Saya sebagai dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari jurusan Ilmu Kelautan. Ilmu Kelautan.